Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Before we start our program today, let's be together based on your personal belief. Pray begin. Amin. Kita lanjutin yang pembahasan paket 3 kemarin ya. Yang day 4 kemarin ya. Jadi kemarin baru sampai ke nomor 22, sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 23. Halo teman-teman, yang hari ini bisa on mic siapa aja? Kak Caca bisa? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Tadi Kak Irma katanya ada urusan sambil kuliah katanya, jadi sementara nunggu sambil ikut kelas dulu aja, mendengarkan katanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Untuk number 23, jawabannya Kak Caca apa? Yang di sini. MC. Oh ya sih. Ya, Iya. ya sih ya. Oke, kenapa sih? Jawabannya kenapa? Seharusnya bukan 12, tapi 12. Ini ya, 12. ya ordinal number ya. Ya. Terus ya, kalau tanggal itu harus pakai ordinal ya. Jadi harus pakai ordinal number namanya. Jadi kalau kardinal itu ya kayak gini nih. Nah, jadi harusnya gini. Ada TH-nya gitu ya. Atau 12 TH misalnya kayak gitu. 12. Nah, jadi jawabannya Charlie. Ya, betul sekali. Ingat ya, nanti ini karena kita menggunakan metodenya Amerika ya, jadi harus mengikuti American version. Jadi harus kalau tanggal itu wajib menggunakan ordinal number. Oke, next number 24. Jawabannya Kak Caca dulu. Jawabannya apa, Kak? Yang B, yang Bravo. Kalau yang B kenapa? Alasannya tahu nggak? Harusnya pakai pasif ya. Kalau kita lihat ya, di sini kan the ya, artikel ya, bukan pasif tapi susunannya frase ya. Kalau kita lihat di the itu harus diakhiri dengan non kan. Nah, sedangkan maksudnya di sini itu adalah koran, ini adalah nonnya, koran yang paling berpengaruh kan maksudnya gitu ya. Koran yang paling berpengaruh. Sedangkan yang berakhiran nc, ingat ya, berakhiran nc itu non kelas katanya. Contohnya apa? Independence ya. Itu ya, independence ya itu non tuh. Berakhiran non kalau berakhiran nc. Jadi hati-hati. Nah, sedangkan fungsinya influence ini kan menjelaskan si newspapernya. Koran yang paling berpengaruh gitu kan. Nah, jadi jangan dipaksakan non ketemu non. Karena yang bisa menjelaskan non itu hanyalah adjektif saja. Jadi di sini itu harusnya bukan influence tapi influential. Jadikan adjektifnya. Influential harusnya. Ini saya ganti warna dulu. Influential harusnya ya. Jadi bentuk adjektifnya dari influence itu adalah influential. Nah, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo ya. Situ. Oke, di sini saya coret dulu. Ya, Bravo. Next, 25. Dari Miss Caca. Mungkin Charlie yang resulted in. Ya, kenapa kalau dari analisanya Caca resulted in itu kenapa? Kesalahannya apa? Harusnya itu bukan pakai ed. Tapi pakai jadikan verb gitu. Iya. Jadikan verb asli. Nah, kalau semisal kita lihat ya, Caca, di sini ada verb aslinya adalah rise yang di sini. Ini satu. Sedangkan kalau kita lihat ke belakang, itu sama sekali nggak ada conjunction. Jadi ini sudah benar, ini verb palsu dia. Maknanya adalah
yang dihasilkan dalam reaksi yang sangat cepat gitu. Rapid reaction. Jadi di sini itu verb palsu dia. Jadi verb 3 palsu yang saya maksud itu. Jadi ini nggak ada masalah. Sekarang coba kita lihat yang alpha dulu. Nah, kalau kita lihat rise, selama ini kita selalu mendengarkan ada, kalau guru bahasa Inggris bilang ya apa, menanyakan sesuatu gitu kan ya, dia selalu bilang raise your hand. Kalau mau jawab please raise your hand, dia bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya ini jadikanlah patokan. Bahasanya raise ini adalah verb yang butuh objek. Sedangkan posisinya di sini, raise itu di sini maknanya adalah meningkat ya. Ya, meskipun sama raise yang pakai RISE sama raise yang pakai A yang di sini. Nah, ini ya. Cuma perbedaannya ada di sini. Nanti bisa dilihat ya. Baca dilihat di modulnya di bagian akhir. Nah, ini. Ada perbedaan penggunaan konteks rise sama raise. Raise your hand sama rise di sini. Nah, dia di sini verb ini bermakna to get up, move up, under one's own power. Nah, sama-sama, maknanya sama aja dua-duanya ini. Cuma hati-hati penggunaannya. Kalau rise yang pakai RISE doang ya, itu dia rise yang apasnya. Nah, yang ini. Nah, kalau rise yang nggak pakai A, itu ya, dia dihitung sebagai verb intransitif atau verb yang tidak membutuhkan objek maupun komplement. Ini. Jadi dia langsung rise, langsung diikuti oleh komplemennya ataupun bukan komplement ya, keterangan adverb ya, keterangan rise. Jadi dia ya verb doang, subjek verb doang gitu. Ini juga sama, rise langsung diikuti preposisi kan. Nah gitu. Jadi ini juga sama, nggak perlu objek dia yang rise ini. Sedangkan yang raise di sini itu maknanya juga to lift or elevate an object. Jadi mengangkat sebuah objek, or to increase something, meningkatkan sesuatu kan. Nah, tapi bedanya adalah yang raise di sini itu dia verb yang butuh objek. Makanya namanya transitive verb, membutuhkan objek di sini. Nah, contohnya Rebecca raise her hand. Nah, ini verb ada objeknya. Will raise the total score, akan meningkatkan total score. Nah, jadi dia butuh objek. Kalau yang di sini rise ini kalau ini kan makanya terbit ya di sini. Jadi dia tidak butuh objek gitu. Nah, berarti jawabannya yang di sini, yang di D4 tadi ya, yang number 25, ya 25 ya. Nah, 25 di sini berarti karena konteksnya kalimat, dia tidak ada objeknya, jadi jangan dijadikan penggunaan raise, tapi harusnya pakai rise di situ. Oke, aman ya, Caca? Aman, Bisa Sir. ya, jadi harusnya pakai rise di sini. Nah, gitu. Oke, next 26, lanjut 26. Jawabannya apa? Baca dulu. Maintains a grade point average of, mungkin yang Charlie. Yang Charlie ya? Ya. Kenapa? Alasannya? Analisanya Caca dulu. It is imperative that a graded student maintains a grade point average. Nggak usah pakai of. Nggak usah pakai off ya? Iya. Kalau di sini nggak pakai off nggak bisa, karena nanti akan menyebabkan non ketemu non. B itu bisa sebagai non ya, huruf B yang di sini. Ya ini bisa menjadi non. Jadi a grade point average B itu nggak bisa. Jadi harus, karena ini kan non ini, non ketemu non nggak bisa. Jadi memang harus ada preposisi. Ini pola pembentukan grammar kayak gitu. Nah, untuk menjawab soal ini, Caca nggak usah analisa ataupun baca soalnya semua ya. Jadi langsung lihat aja karakter soalnya. Kalau ada imperatif that di sini, ini ciri-ciri namanya materi subjunktif ya. Materi subjunktif di dalam grammar. Nah, ada beberapa yang lain nanti saya tunjukin di grammar di modulnya. Jadi imperatif that langsung otomatis Caca lihat verb setelahnya. Oh, ternyata ada maintains. Nah, maintains di sinilah yang harusnya berbentuk verb 1. Nah, itu polanya dari penggunaan subjunktif. Jadi di sini bukan pakai S tapi pakai verb 1.
Terus pertanyaannya, apalagi selain imperatif that? Ada beberapa yang lain. Nah, ini sekarang saya tunjukin. Di bagian verb. Verb itu di bagian atas nggak salah. Di study, hasil obligement, bukan. Kerja, mana kerja? Bukan. Nah, ini setelah ini. Nah, ini nih. Nah, ini materinya. Jadi ada beberapa kata ataupun frase yang dia itu menyebabkan kata kerja setelahnya berbentuk verb 1. Nah, ini subjunctive verb namanya, merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau keadaan yang diharapkan terjadi, yaitu khayalannya, atau menyatakan pengandaian yang tidak sesuai dengan kenyataan dan juga untuk menyatakan saatan. Nah, namanya subjunctive and impersonal expression. Apa saja itu? Suggest that. Maka setelahnya menyebabkan, ini kan bentuk nominal ya, awalnya they are on time. Nah, dijadikan bare infinitive namanya. Bare infinitive itu bentuk pertama dari verb. Jadi bentuk pertama awalnya itu kayak gini, be, is, am, are. Nah, ini ya. Terus kemudian ada being juga yang di sini ya, kalau verb ing ya. Kalau verb ing itu bentuknya ini. Terus kalau verb 3 itu been kayak gini. Ya. Terus kemudian kalau verb 2 ini verb bentuk pertama ya. Bentuk pertama ini bentuk pertama bare infinitive namanya. Terus ini itu yang verb SES itu. Terus ini verb ing. Ini verb 3-nya. Nah, verb 2-nya itu adalah was were. Nah, ini verb 2-nya. Nah, yang inilah bentuk pertamanya. Jadi dirubah ke bentuk pertama. Setelah ada ini dibentuk ke pertama, yaitu be. Ini menyebabkan ini. Nah, insisted that juga masuk, yang menyebabkan verb selanjutnya berbentuk verb pertama, yaitu give di sini. Recommended that juga sama, ada that-nya nih. Nah, kalau semisal dia berbentuk negatif, maka munculkan not-nya saja, langsung ditulis to go, not to go, to plus verb 1 jadinya. Itu kayak gitu. Kalau important that, nah ini bentuknya pasif, maka yang awalnya itu misal she is told the truth, is-nya itu akan dirubah ke bentuk pertama, dan infinitive-nya, yaitu be di situ. Terus kemudian selain itu di sini ada catatan beberapa ya, ada tambahan. Nah, itu ada important that, terus kemudian atasnya masih ada. Nah, ini ask that, propose that, demand that, recommend that, desire that, request that, insist that, urge that. Nah, ini juga ada yang berbentuk ada keluarganya be. Is important that, is necessary, is essential, is vital, is imperative. Ini semua ketika muncul di dalam kalimat akan menyebabkan setelahnya itu berbentuk pertama atau two symbol form. Ya, ini ya, yang di sini tergantung kebutuhannya. Ya, itu ya. Terus bagaimana untuk memahami itu? Jadi ya, kalau saran saya sih Caca ya, ini bisa nanti ditempel di dinding kamar ya. Jadi saya sering banget nggak menghafal ya, tapi saya sering membaca. Ya, sering baca beberapa bagian ini. Jadi nanti akan menghafal tersendiri gitu. Itu kayak gitu. Nah, itu ya. Ada pertanyaan dari Caca? Insya Allah belum ada sih. Ya, ini ya. Jadi di sini itu diikuti verb 1 di sini. Oke, next 27. Okay, constant and uneven waters are fish also places sea creature as streams. Yang delta itu harusnya sea creatures ya? Ya, betul sekali. Tepat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia diikuti benda yang jumlahnya jamak. Ya. Karena ini kan menunjukkan sesuatu yang contohnya ya, such as ya, sea creatures gitu kan, sea creatures harusnya. Ya. Sea creatures as shrimps and clams. Ya, tepat sekali. Next 28, selanjutnya 28. Definition and encouraging the more characteristic definition. Yang encourage, yang Charlie itu harusnya encourage ya? Ya, betul. Karena dia ada N ya. Di sini ada N, maka sebelumnya kalau dia to discourage, jadi pilihannya dua. Boleh to plus verb 1 atau di sini boleh to verb 1 juga, to encourage boleh. Boleh di sini atau bentuk verb 1-nya. And encourage, boleh dua-duanya.
Karena pembentukan parallel structure dari to infinitive itu bisa dua, to plus verb one, to plus verb one, atau to plus verb one di sininya verb one. Boleh. Situ. Boleh milih salah satu. Oke, next 29. Combination. Yang B harusnya combine ya. Iya, betul. Karena apa? Modal kan di sini. Will kan modal verb auxiliary ya. Maka ketemunya dengan verb 1 di sini. Jadi combine ya. Dia will combine. Nah, gitu. Oke, benar. Nah, jadi kalau semisal bingung ya, di sini kan misal kita lihat nih. Jadi lihatnya itu dari kacamata luasnya gitu. Kacamata luasnya dari soal. Kalau kita lihat di sini ternyata nggak ada verb sama sekali karena called di sini kan maksudnya disebut sebagai sebuah hydrate ya. Jadi ini verb palsu dia. Nah, di sini nggak ada verb asli sama sekali. Nah, sir, like gimana? Like tentu bukan. Kenapa like bukan? Karena like itu bisa dua ya, Caca ya. Like itu bisa preposisi atau kata depan ya, kata depan. Nah, sama satunya adalah kata kerja, verb. Perbedaannya gimana? Lihat dari subjeknya dulu. Kalau di sini kan memang sengaja dikecoh ya. A guest. Nah, di sini kan subjeknya tunggal nih. Kan nggak mungkin pakainya like. Nggak mungkin jamak. Pasti tunggal juga likes kalau semisal ini sebagai kata kerja. Tapi di sini maksudnya adalah seperti ya maknanya. Nah, jadi dia preposisi kata depan. Ya. Oke, ternyata ada beberapa teman-teman yang sudah datang juga. Ini yang bisa on mic siapa? Mungkin bisa chat di ini ya, di Zoom ya, nanti biar kita diskusi, saya panggil. Kalau ada ya, nanti silakan chat di oh, sorry Mr. Said. Oke, Sarul ya. Oke, Mr. Sarul bisa on mic? Halo, John. Ya, bisa on mic? Bisa ya? Ikut Iya, pembelajaran? ya. Ya. Kalau Tapi agak kurang kondusif Ustaz di sini. oh, Minta sambil maaf ya. kerja. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Mm-mm. Yang penting nanti kalau semisal saya tanya jawabannya teman-teman apa, nanti langsung on mic aja ya. Nggak perlu ditunggu Oke. saya memanggil. Mr. Dimas juga, ini tadi Mr. Dimas juga baru datang ya. Baru hadir. Ya, nggak apa-apa. Nah, gitu aja. Oke, kita lanjut teman-teman ke number 3. Ya, nomor 30. Jawabannya teman-teman apa? Langsung on mic aja teman-teman, nggak apa-apa. Caca juga. Kalau saya yang D. Yang D. Oke, yang D. Oke, analisanya Caca dulu. Kenapa yang D? Harusnya approach yang pakai D belakangnya. Yang D. Kenapa pakai D? Kalau pakai D harus dilihat dari konteks kalimatnya, Caca. Kalau kita lihat dia semuanya pakai verb 2, maka itu pakai verb 2. Tapi kalau misal di lainnya itu nggak ada yang verb 2, jangan dipaksakan sebagai verb 2 gitu. Jadi ini gimana? Kalau kita lihat di sini cannot be proven, dia di sini maknanya kan pasif ya, tidak dapat dibuktikan. Dia bukan past tense. Saya kira yang D itu harusnya pakai pasif. Oh, pakai pasif juga. Bentar, kita lihat ya. Iya. It cannot be proven the expansion of the universe will slow down as it approaches the background. Nah, ini bisa ketika itu mendekati radius kritis gitu, mendekati radius kritis. Nah, it-nya itu kembali kepada siapa? Although it cannot be. Nah, ini the expansion of the universe-nya. Jadi dia bisa maksudnya melakukan aktivitas tersebut gitu. Jadi si expansion of the universe itu mendekati a critical radius. Nah, kalau didekati kan nggak mungkin, karena dialah yang mendekati critical radius. Jadi jangan dipaksakan sebagai pasif, gitu ya. Ya, bisa dipahami, Caca, untuk yang ini? Iya, Sir. Ya. Oke, berarti di sini udah benar approach. Terus kalau kita lihat dari jumlah verb-nya juga sudah benar. 1, 2, di sini ada 3 kan. Conjunction-nya ada 2 juga. Although sama S di sini. Nah, jadi nggak ada masalah. 3 verb, 2 conjunction. Sudah benar. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi kan cannot be proven. Tidak dapat dibuktikan. Walaupun itu kembali ke sini. The expansion of the universe itu tidak dapat dibuktikan. Presumable. Presumable, hati-hati. Presumable itu adalah apa kemarin, Caca? Kalau berakhiran able.
Oke, Sarul udah jawab C, Mr. Presumable. Oke. Nanti kalau misal Mr. Sarul ada ini ya, ada tanggapan ya, langsung menjawab aja. Kenapa ya? Harusnya presumably. Oke. Oke. Oke, Caca. Kemarin saya menjelaskan kalau berakhiran able itu apa? Kelas katanya. Able. Adjektif ya. Jadi kata sifat. Nah, kalau kata sifat pasti menjelaskan si nonnya. Cuma masalahnya di sini itu ada artikel the. Nggak bisa adjektif muncul sebelum the. Pasti di dalamnya the. Nah, berarti kan nggak mungkin nih ada adjektif muncul langsung berada di sini. Nah, ini salah server nih, dia berada di sini. Jadi harusnya berbentuk adverb dia. Ya, seperti yang disebutin sama Sarul tadi ya, udah Sarul ya. Bahasanya harusnya presumably di situ. Yang di sini itu presumably ya. Saya tambahkan di sini ya jawabannya. Di answer presumably jawabannya. Jadi jadikanlah bentuk adverb. Nah, itu bisa. Adverb itu fungsinya menjelaskan si satu kalimat keseluruhan. Itu bisa. Atau menjelaskan adverb itu sendiri. Ada pertanyaan dari teman-teman? Belum. Sir. Belum ada ya. Next, 31. Silakan 31. Yuk, teman-teman boleh komen, boleh langsung on mic, boleh supaya kita diskusi ya di kelas. Udah ketemu jawabannya? Oke, ini ada komentar ya. Sir, sepertinya. Oke, kenapa? Silakan dituliskan alasannya ya. Nanti saya bacakan. Teman-teman sambil di pekerjaan ya, luar biasa masih semangat belajar TOEFL ya. Masih di kantor katanya. Oke, nggak apa-apa. Caca gimana? Ada jawaban? Caca? Masih Harusnya belum. kata saja. Apa? Tanya? Masih belum, Sir. Masih belum aja deh. Coba. Tadi ada jawaban dari Sarul ya. Coba kita cek di Merriam-Webster. Regardless of. Apakah ada di sini? Kalau nggak lengkap berarti harus nyari di yang satunya. Oh, ada. Mr. Sarul sudah ada regardless of. Dia preposition di sini ya. Jadi ini tambahan informasi bagi teman-teman ya. Regardless of itu maknanya adalah without taking into account yang sini, atau in spite of, walaupun ada kesalahan kita ya, walaupun kesalahan kita ya, ataupun juga gitu ya maknanya. Nah, jadi dia sudah satu kesatuan, Sarul ya. Jadi nggak ada masalah regardless of ya, karena di sini diikuti oleh non ya, diikuti non phrase dia di sini. Jadi ini preposisi, nggak ada masalah. Plus non phrase ya, nggak ada masalah. Nah, coba kita lihat ke belakang ya. The objective, ini kan tujuannya. Tujuan dari beberapa kelas conversation, kelas percakapan itu sebaiknya should be for the student. Sebaiknya untuk siswa. Nah, should be ini sudah benar. Kenapa? Karena ini kalimat nominal. Nggak ada verb-nya di sampingnya. Nggak ada verb non-be-nya. Jadi nggak ada masalah di sini. Yang diikuti langsung sama komplementnya. For the students, untuk melatih. Nah, ini juga benar juga. Jadi dia di sini itu fungsinya untuk purpose, tujuannya. Untuk melatih apa? Speaking words atau spoken words. Nah, ini yang salah nih. Harusnya adalah kata-kata yang diucapkan, bukan kata-kata yang mengucapkan. Nah, ini kesalahannya, kesalahan penggunaan frase. Jadi, secara makna harusnya spoken words. Kata-kata yang diucapkan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Enggak, Sir. Tidak ya? Oke, kita lanjut. 32. Silakan. Teman-teman dulu. 32 itu yang alpha. Yang alpha. Harusnya apa? Saja. Discover. Ya, nah ini baru kenapa discover? Karena di sininya melaporkan, berarti sesuatu yang sudah lampau. Dia melaporkannya udah lama, jadi discover. Penemuannya juga lebih lama, jadi discover. That he discovered a vaccine that has been 15%. Atau kalau semisal kan ini penemuannya dulu ya, yang bahwa dia menemukan sebuah vaksin. Kenapa has been?
Karena ini konsep dua kejadian. Jadi kayak selama kalau present perfect ya, ini misalnya suatu kejadian nih, satu kejadian pertama si A ini kejadian pertama nih di sini. Nah ini sampai ada jangka waktu di B. Nah ini kejadiannya itu masih berdampak. Nah gitu. Has been 18% effective in reducing. Jadi sampai hari ini ya saat si reported City University professor itu ngomong itu telah ditemukan gitu. Dampaknya masih ada. 80% efektif in reducing the incidence of tooth decay among small children. Nah, gitu. Jadi dia itu kenapa pakai present perfect karena di suatu kejadian lampau itu sampai kejadian si profesor itu ngomong itu dampaknya baru ketemu gitu penelitiannya 80% ini efektif. Nah, itu ya. Oke. Aman? Kita lanjut ya. 33. Yuk, yang kemarin Caca sama Sarul yang saya jelasin namanya correlative conjunction. Masih ingat? Coba 33 correlative conjunction. Namanya correlative conjunction. Yaitu conjunction yang muncul berpasangan. Dia ada dua. Ada nggak yang aneh nih di soal ini? Coba Caca atau Sarul, jawabannya apa? Halo? Halo teman-teman? Yang alfa ya? Yang alpha, once. Coba ke belakang lagi. Kalau once ini kan dia difungsikan sebagai gambar once the only condition ini adverb nih, dia adverb di situ. Once ketika the only condition for the word comprehensives are now being. Nah ini sudah benar ya, nggak ada masalah. Jajak di sini. Verbnya kan cuma satu, are now being challenge. Sekarang being tantangan. Nah ini nih, yang ini. Either, kalau either ya, either itu apakah benar ketemu n kemarin? Caca, coba dilihat catatannya. Oh iya, harusnya or ya. Kalau either sama or. Kalau Iya. either. Nah, tapi kalau masalahnya di sini kan nggak digarisbawahi n-nya. Yang Iya. berpasangan dengan n apa? Kemarin. Either. Both. Both. Ya, Both both. ketemu dengan n. Kalau Iya. neither ketemu dengan non. Nor. Jadi harusnya both di sini. Ya, bisa Sarul bukan yang B ya. B di sini fungsinya sebagai bentuk pasif dari present continuous ya. Karena dia menggunakan now ya. Nah, jadi misal nih saya kasih contoh English is now being studied atau being learned, dipelajari. Learn by the student, by students gitu ya. By a student. Nah, gitu ya. Bahasa Inggris sekarang dipelajari oleh siswa-siswa juga boleh, by students gitu boleh. Ini saya kasih jamak ya karena banyak siswanya gitu ya. English is now being learned itu bisa. Ya, ini bentuk pasif dari present continuous. Jadi boleh are now being challenged itu bisa. Yang bermasalah ini dia tidak sesuai dengan conjunction yang muncul berpasangan. Kalau di sini kan n. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini harus berpasangan? Karena di antara n ini dia setara. Non sama non ya, setara. Jadi di sini juga harus setara. Pasangannya harus tepat, bukan either ya, bukan either n tapi both n. Gitu. Oke, gitu ya. Next, selanjutnya. Nomor berikutnya, teman-teman, silakan. Number 34. Ada yang menemukan jawaban, silakan komen ataupun ini ya, on mic boleh sama-sama. Yang penting kita diskusi aja. Ada yang menemukan jawabannya? Yang Charlie ya. Yang Charlie, kenapa Charlie? As for example as. Hati-hati. Untuk S
plus s di sini ya, itu harus adjektif yang menunjukkan ini maknanya adalah sepadan, gitu ya. Maknanya sepadan. Tapi di sini itu bukan sepadan di sini. When they have been fractured, seperti contohnya, nah gitu. Dia kayak membuat ini seperti contohnya oleh an electrical storm dari cause may refuse, nah giving milk gitu. Ini bisa by ini sebagai preposisi dia, preposisi dari ini kata depannya ini. Gitu. Ada yang menemukan jawaban yang lain? Hati-hati ketika teman-teman menemukan soal yang mana ada verb yang muncul bebarengan gitu ya. Jadi setelah verbnya ada verb lagi. Ini ada verb asli, verb palsu langsung gitu. Nah, kemungkinan besar kesalahannya di situ. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah mempelajari di modul. Di modul itu terdapat ada verb followed by gerund and to infinitive. Yang paling bawah ya. Cek lagi di sini. Nah, ini ada verb followed by gerund. Ini udah saya benarkan ya. Nanti saya kirim ke teman-teman yang terbaru. Nah, terus kemudian ada verb yang di follow by to infinitive. Nah, cek dulu refuse di sini. Nah, refuse sering muncul kan? Kita cek nih di sini. Nah, yang tadi nggak ada, refuse saya taruh ke belakang. Nah, ternyata ada di sini. Nah, ini to speak and PCR. Nah, refuse ada di sini, refuse. Refuse diikuti oleh to infinitive. Ya, teman-teman ya. Jadi refuse to do. To plus verb one harusnya. Jadi yang di sini tadi bukan giving ya, tapi refuse to give. Refuse to give. Refuse to give milk. Ya, harusnya di delta. Ya. Bisa dipahami untuk yang number 34. Ini materi verb. Ya, ini saya hapus ya, supaya nggak bingung nanti catatannya. Materinya ini adalah verbs followed diikuti by to infinitive. Nah, nanti buat catatan belajar ya teman-teman. Nah, nanti bisa dicek ya. Verbs followed by to infinitive. Oke, lanjut 35. Akan ada yang menemukan jawaban? Oke, ada yang komen. B, Mister. Oke, B. Coba kita lihat. Yang B ini ya. Kalau Mister Sarul ada alasan nggak kenapa yang B? Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, memang sudah ada dua verb, yaitu is sama has been worded. Oke, berarti dia sebagai fungsinya conjunction. Nah, sekarang kita cek nih. That di sampingnya, kalau ada yang hilang, ya, ada bagian yang hilang. Ini kan subjeknya hilang nih. Oh, berarti miliknya adjectival clause. Ya, ciri-cirinya adjectival clause adalah ada yang hilang kan komponennya. Nah, sekarang kita cek. That-nya itu menjelaskan siapa? Ternyata bukan menjelaskan United States, tapi the few cities. Ini ya. In the United States, ingat ya, ketika teman-teman menemukan conjunction, di sampingnya ternyata ada non, tapi ada preposisi, fokuskan ke non yang paling jauh, yang di sini, sebelumnya preposisi. Ya, di sini ya. Jadi di sini menjelaskan ini the few cities, dan ini jamak. Ini jamak. Nah, kalau jamak, maka yang di sini sebenarnya yang hilang subjeknya itu adalah few cities-nya itu. Makanya kan sudah digantikan that ya di sini. Jadi taruhlah the few cities itu di sebelum has been-nya ini. Nah, berarti apakah cocok jamak ketemu has? Tentu tidak boleh. Jadi di sini itu harusnya have been. Ya, di sini ya. Ini saya tulis materinya. Materinya adalah adjectival clause ya. Nanti bisa dibuka modulnya. Ada materi adjectival clause. Di mana tempatnya? Complex sentence. Ya, di materi kompleks. Complex sentence, kalimat kompleks ya. Nah, itu adjectival clause gitu. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman?
Belum, Sir. Tuh, ada ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang number 36. Ada yang aneh nggak di situ? Ada yang aneh nggak? Teman-teman coba lihat karakternya soal. Pasti menemukan kok jawabannya. Ada yang aneh di situ. Menemukan nggak? Dengan melihat karakternya soal, teman-teman sudah bisa menjawab cepat sekali. Di sini ada more important, teman-teman. Kalau more, itu diikuti oleh apa? Kemarin. Ya, bukan kesetaraan, Mr. Sarul, tapi comparative degree. Iya. Comparative degree. Kalau more diikuti apa? Dan. Ya, then. Nah, di sini nggak ada then-nya kan? Nah, yang di fokus then-nya taruh di mana? Apakah setelah for? Tidak. Tentunya di sini more important for a scientist to acquire then. Nah, di sini tempatnya then. Then to observe carefully. Nah, di situ ya. Next, 37. 37. Materi adjectival clause lagi, teman-teman. Ciri-cirinya adjectival clause itu salah satunya adalah penggunaan kayak gini. Kebetulan dia tidak pakai that ya. Dia pakainya who di sini. Kalau who, ya ini ya penggunaannya adjectival clause, silakan nanti diputar kembali, putar ini ya recordingnya Zoom ya. Ini saya jelaskan bahwasanya kalau who miliknya adjectival clause ya. Adjectival clause ciri-cirinya kalau who elemen yang hilang setelahnya ya, setelahnya conjunction-nya, elemen yang hilang itu adalah subjeknya. Yang hilang subjeknya. Ini adjectival clause. Kalau whom itu elemen yang hilang itu adalah objeknya. Nah, sekarang kita cek setelahnya. Karena di sini nggak ada yang digarisbawahi ya setelah conjunction-nya, jadi sangat mudah untuk dikenali. Who yang hilang harus subjeknya, tapi di sini ada subject verb. Nah, karena maknanya adalah mobil milik. Nah, ini hilang nih objeknya. Nah, karena hilang objeknya berarti di sini nggak boleh pakai who. Harusnya pakai apa? Pakai whom di situ. Bisa dipahami, teman-teman? Iya, paham, Saya. Sir. Oke, Ya. next 38, teman-teman, silakan 38. Ini gampang juga. Terlihat dari N nih. Kalau ada N kemarin, kanan kirinya harus setara. Coba Iya. dilihat sebelumnya. Harusnya apa nih? Yang salah yang mana? Yang delta ya. Di sini to enrich, jadi di sini harus to increase atau increase. To increase atau increase boleh. To increase. Oke, next 39. Silakan mengenai. Kita berikan waktu. Kaca kemarin pernah saya jelasin ada conditional sentence. Conditional sentence ada 4 tipe ya, tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 3. Tipe 3 ya kemarin gimana rumusnya? Caca masih ingat? If, terus kemudian diikuti oleh past perfect ya. Past perfect. Terus kemudian setelahnya itu adalah past future perfect. Past future perfect. Nah, ketika kita lihat di sini ada if, sini ya, di sini, nah ini memang bisa jadi benar, tapi lihat yang tidak digarisbawahi dulu. Di sini ternyata ada would have evolved. Nah, ini past future perfect dia. Past future perfect. Nah, karena past future perfect yang tidak digarisbawahi, berarti ini mengikuti past future perfect-nya. Jadi yang di sini harusnya. Jadi bukan did not filter out, tapi harusnya adalah had not. Ya, had not filtered out. Harusnya itu. Di sini harusnya had
not filtered out. Nah, itu harusnya. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Belum ada ya? Oke, terakhir. Number 40. Number 40, silakan. 40. Yes. Yang holds, ya, yang Bravo. Oke, ada Bravo yang false. Harusnya apa? Harusnya hold. Coba kita lihat dulu. Harusnya apa? Hold, Hold. Ya, hold, fog one. ya, Di sini ada requires that ya. Kan ada requires that kan di sini. Nah, kalau requires that masuk ke dalam apa tadi? Subjunctive tadi. Subjunctive. ya. Nah, yang dirubah ke verb one bukan yang ini, Caca. Hati-hati ya. Ini pengecoh aja. Jadi, kalau ini itu menjelaskan si everyone-nya. Jadi nggak ada masalah. Yang bermasalah yang ini. Reports-nya ini. Jadi harusnya dirubah ke bentuk verb one dia. Satu. Ya. Ya, itu report harusnya di situ. Itu harus verb satu ya. Ini subjunctive verb ya. Ini. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang di structure J4, nanti saya kirimkan lagi. Ini. Nggak ada. Ada ya? Oke. Nggak ada. Bentar. Sambil ini ya. Oke, kita pindah ke yang D5 structure. Ini sudah dikerjakan sama Caca tadi? Yang hari ini? Scoringnya hari ini? Belum. Belum Yang hari dikerjakan ya? ini. Ya. Masih belum ya? Oke. Gini aja deh. Supaya gampang. Saya kasih waktu dulu Caca ya. Untuk ngerjakan 1-10 deh. Bisa? Dikerjakan dulu. Nah. Apa? Di linknya langsung apa? Saya kerjakan di kertas saja, Sir. Nggak apa-apa. Dikerjakan di kertas saja sama Caca. Terus kemudian kita bahas 1-10 aja. Oh ya, Sir. Sorry. 1-15 ya. Nggak apa ya, Caca ya. 1-15 ya kita bahas part E dulu aja. Ya. Ya, waktunya saya beri waktu, kalau di structure kan kalau 40 soal itu 25 menit ya. Iya, 40 soal, tapi kalau 15 saya kali 30 ya. 15 kali 30. Jadi saya beri waktu sampai sekarang 16.21, berarti 10 menit ya, Cah ya. Belajar kerjain 10 menit ya. Oke. Saya beri waktu 10 menit, nanti 16.31 kita bahas. Oke, silakan bisa dikerjakan lebih dahulu. Oke, soalnya sudah saya kirim ke grup ya teman-teman ya, silakan bisa dikerjakan.
Waktunya 10 menit berarti ini ya. Layarnya saya gunakan untuk ini, untuk timernya. Jadi teman-teman langsung ngerjakan aja.
Oke, time is up ya. Kita mulai bahas untuk pembahasan yang day 5 ya, yang hari ini ya. Kerjakan pagi ini scoring. Oke, kita bahas untuk number 1. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Oke, guys, number 1. Alpha. Alpha, oke. Ini langsung kita bahas aja ya. Oke, pertama untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman coba lihat. Ini ada yang menjawab juga Mr. Sarul. Oke, Mr. Oke. Cari dulu verb aslinya, teman-teman. Verb aslinya yang mana? Di sini. Be further. Can be ya, can be subdivided, divided. Ini satu. Oke. Satu verb. Oke, ada lagi? Fall. Nah, itu Mr. Sarul bilang fall ya, betul, fall. Jatuh secara alami ke dalam 2 kelas. Nah, gitu ya. Jadi ada 2 verb nih. Sekarang conjunction-nya. Ada 2 verb, berarti conjunction-nya yang mana? Yang which ya. Oke, which, betul sekali. Which. Conjunction-nya which ya. Oke, conjunction-nya which ya. Oke, 2 verb, 1 conjunction. Jadi sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Jadi jangan pernah memilih verb saja tapi nggak ada conjunction-nya. Yang alpha ini salah, dia menambahkan verb. Nah, ini nggak bisa dipilih. Terus kemudian yang bravo juga salah, dia menambahkan conjunction doang. Jadinya nggak lengkap nantinya ini. Nah, ini juga sama nih, yang delta menambahkan conjunction doang dia nggak bisa. Ya, jadi satu-satunya pilihan adalah yang Charlie ya. Nah, ya seperti itu ya teman-teman ya, cara menjawabnya untuk yang soal part E gitu ya. Next, number 2. Cek dulu verb aslinya yang mana? Cari verb aslinya dulu. Yang mana verb aslinya? Is growing ya. Ada is. Yeah. Nah, di situ ada is growing tuh. Tersaru benar. 1. Nggak ada conjunction ya di sini ya. Nggak menemukan conjunction sama sekali. Jadi jangan pernah memilih verb lagi tanpa ada conjunction. Ya alpha salah karena ada is. Yang bravo ada which, nggak ada subjek, nggak ada verb lagi, salah juga. Yang delta, oke, di sini menambahkan conjunction ya. Sedangkan di sini nggak butuh conjunction karena cuma 1 verb. Jadi nggak boleh dipilih juga. Satu-satunya pilihan adalah yang Charlie saja. Oke, good job. Next, dari number 3, jawabannya apa teman-teman? Apa nih? Mr. Dimas is, oh ya tadi ini. Oke, yang mana? Jawabannya? Oke, ada yang jawab nih. Delta besar. Oke, yang delta. Oke, Caca pilih yang Charlie. Oke. Di sini cari dulu verb aslinya. Yang mana? Ada verb asli nggak di soal ini? Ada verb asli nggak? Nggak ada ya. Karena di sini verb palsu dia. Tuples verb ini verb palsu, jadi jangan dipilih. Ya, ini verb aslinya nggak ada di soal ini. Jadi kita difokuskan hanya mencari verb aja. Jawaban yang verb palsu kita eliminasi. Alpha, bravo, verb palsu ya. Verb into infinitive, verb palsu. Terus kemudian lihat juga ada keterangan waktu di sini. Keterangan waktu lampau. Jadi jawabannya adalah yang verb past tense di situ karena lampau. Jadi jawabannya adalah yang delta. Next, number 4. Teman-teman silakan. Number 4. Ya, D berarti ya, betul. Yang D, Mr. Dimas. Oke, yang number 4 silakan. Number 4. Cari dulu verb aslinya, teman-teman. Yang mana verb aslinya? Ada nggak verb asli di situ? Ada nggak? Enters. Ada enters, ya, betul sekali. Itu adalah verb asli, betul. Oke, ada satu verb. Ada conjunction nggak di soal ini? Ada nggak conjunction-nya? Gimana? Caca menemukan nggak ada conjunction? Oh, for. Mr. Sarul bilang for. Kalau for, kemarin Mr. Sarul mungkin agak lupa ya. For itu masuk kategori conjunction fun boys. Ya ini ya, ini saya ingetin lagi, fun boys. Nah, syarat fun boys menjadi conjunction adalah dia menghubungkan subject verb dan subject verb. Ya, di sebelah kirinya belum ada verb dan syarat yang kedua harus ada koma.
sebelum for-nya. Nah, ini nggak ada. Jadi di sini itu preposisi ya, bukan conjunction. Oke, jadi nggak ada ya. Nggak ada conjunction sama sekali. Jadi kalau semisal cuma kita menemukan satu verb doang, nggak ada conjunction, jadi jangan memilih verb asli lagi. Yang alpha kita eliminasi, yang delta kita eliminasi. Tinggal yang Bravo sama Charlie. Sekarang Bravo ini kan bisa verb asli sama verb palsu ya. Jadi jangan dieliminasi dulu. Tergantung kalau dia bermakna pasif, maka dia verb palsu. Sekarang kita lihat dari konteks maknanya. Air, ini kan udara ya. Air, udara, itu maknanya yang mengandung karbon dioksida atau udara yang dikandung karbon dioksida. Teman-teman. Mengandung. Yang mengandung. Ya udah, pilih jawaban yang cari. Karena itu yang lebih tepat. Gitu ya. Yang mengandung. Oke, next, number 5. Silakan, number 5. Number 5. Kita cari dulu. Kalau di sini pilihannya kan nggak ada masalah sama sekali ya. Semuanya hampir sama, cuma susunannya aja. Sekarang kita lihat nih. Can produce bla 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 can some toxic chemicals. Di sini sebenarnya maknanya adalah lebih rusak daripada terhadap kulit gitu ya. Daripada ke kulit gitu ya. Nah, jadi carilah jawaban yang dia susunannya tepat. Kalau kita lihat nih. More damage to the skin. Nah, ini lebih, jadi overexposure ya to the sun. Jadi apa ya, exposure yang berlebih terhadap matahari dapat memproduksi lebih kerusakan terhadap kulit daripada yang dapat dihasilkan ataupun yang diproduksi oleh si toxic chemicals. Nah, gitu. Jadi susunannya yang paling tepat adalah more ya plus non-nya ya, plus non-nya baru diikuti oleh then gitu. Sorry, bukan non ya, adjektif. Kok non sih, damage? Adjektif, sorry, saya mau bilang adjektif tadi. More adjektifnya ya, plus then-nya. Nah, karena di sini maknanya itu lebih merusak terhadap kulit daripada gitu ya, yang dapat dihasilkan oleh toxic chemical atau kimiawi berbahaya atau beracun gitu ya. Jadi jawabannya yang benar. Ada pertanyaan teman-teman 1 sampai 5 sampai sekarang? Belum, Sir. Belum ada ya. Oke, next selanjutnya. Number 6. Oke, ini ada chat aman, Sir. Oke. Oke, next number 6, teman-teman, silakan. Number 6. Jawabannya apa, teman-teman? Bravo. Bravo. Oke, ada yang lagi? Yang lain? Ada jawaban lain? Kita cek dulu. Sekarang pilihan jawab. Oke, Mr. Sarul Charlie. Kita cek dulu. Cari verb aslinya, teman-teman. Verb aslinya yang jelas-jelas sebagai verb asli. Yang mana? Kemarin saya jelasin ada 8 verb asli. Di modulnya juga ada. Sekarang kita cek. Ada place. Ya. Ya, place. Betul sekali. Ada place. Ada lagi di sini? Regulating, hati-hati. Regulating, syarat verb ing menjadi verb asli adalah ada be depannya. Be plus verb ing. Kalau dia verb ing doang, itu verb palsu. Ya, tinggalkan. Jadi nggak masuk hitungan. Ya, hitungan pertama menggunakan perhitungan ya. Oke, nggak ada ya. Ada conjunction di soal ini, teman-teman? Ada conjunction? Ada nggak? Ada conjunction? Nggak ada, Sir. Oke, sip. Mr. Sarul, nggak ada ya. Betul sekali, nggak ada. Kalau nggak ada, jangan pilih verb lagi. Jadi jawaban yang verb lagi, kita eliminasi. Yang mana verb asli? Ini. Bravo, kita eliminasi dulu. Oke. Terus kemudian kita cek lagi yang delta. Nah, ini ada verb asli lagi. Establish juga. Karena subject verb kan ini. Verb asli. Ada tinggal yang alpha sama yang Charlie. Untuk yang ini, apa? Di sini ya. Di sini maknanya itu dia itu bukan pendirian ya. Kalau establishment kan pendirian ya. Pendirian di tahun 1913 nggak bisa ya. Jadi maknanya di sini itu dia harusnya menjelaskan si Federal Reserve System-nya ini. The Federal Reserve System yang didirikan di tahun 1913 di bawah kekuasaannya Presiden Wilson itu memerankan peran kunci dalam meregulasi atau mengatur ekonomi Amerika Serikat, gitu ya. Jadi maknanya itu adalah pasif, verb palsu pasif di sini. Verb 3 pasif di sini. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, teman-teman?
Berarti kalau udah ketemu verb aslinya, Hmm. terus nggak ada conjunction, Ya, ada berarti conjunction. tinggal dicoret-coret aja pilihan Ya, yang ada eliminasi. verb aslinya. Ya. Terus kalau tinggal sisa 2 berarti tinggal diartiin aja gitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Mana yang sesuai konteks. Ya, betul. Nah, pertama menggunakan perhitungan, Mr. Dimas. Pertama menggunakan perhitungan, kalau teknis saya ya. Yang kedua, baru konteks makna. Konteks makna. Nah, ini ya. Konteks makna. Ini yang terakhir nih konteks makna. Sebenarnya ada 4, cuma saya singkat aja, persingkat. Sebenarnya ada lagi yang kedua sama ketiga itu dia bisa menggunakan kanan kirinya. Ya. Contohnya menggunakan n tadi. Kalau n kan kalau titik setelah n titik-titik gitu ya. Jadi tinggal dilihat sebelah kirinya. Dia harusnya setara. Nah, itu. Cuma yang sering saya gunakan itu dua ini. Pertama gunakan perhitungan, terus kemudian eliminasi, ya, sisakan 2 biasanya. Kalau tinggal 1 malah enak banget tuh nanti. Jadi ya itu jawabannya, nggak usah dipikirin lagi masalahnya kenapa gitu. Karena kita kan terkejar sama waktu ya, gitu. Tapi kalau tinggal 2 kayak gini bingung, gunakan konteks makna tadi. Kalau verb palsu dia menggunakan subjeknya itu dia benda mati atau benda hidup. Kalau benda hidup itu berarti bisa melakukan aktivitas, maka gunakanlah verb in. Biasanya kayak gitu saya gunakan. Nah, itu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Number 7. Silakan. Seperti tadi, caranya cari dulu verb aslinya. Ada nggak di soal ini verb aslinya? Ada nggak? Enggak. Nggak ada, betul. Nggak ada. Kalau nggak ada, carilah jawaban verb asli aja. Jawaban verb palsu kita eliminasi. Verb ing verb palsu, to infinitive verb palsu. Jadi tinggal 2 nih. Bravo sama delta. Nah, sekarang menggunakan makna. Kan subjeknya the population of the United States ya. Nah, coba lihat setelahnya. Populasi dari Amerika Serikat itu dialami a dramatic geographical shift southward atau mengalami ini a dramatic geographical shift southward-nya. Maknanya lebih tepat yang mana? Populasi mengalami atau dialami? Ini pasif. Mengalami. Mengalami, betul sekali. Nah, ini pasif, ini bermakna aktif. Jadi ini verb 2 ya. Jadi ini verb 2. Oke, kita lanjut number 8. Silakan. Nah, ini kalau yang ini bukan 1 sama 2 tadi ya. Nah, ini polanya adalah lihat titik-titik sebelum titik-titik ada larger. Larger Then. selalu diikuti oleh then kan. Nah, jadi jawaban Bravo Charlie kita eliminasi. Terus kemudian karena di sini kita nggak membutuhkan verb lagi ya. Karena konteksnya kan tinggal di sini aja ya. Jadi tinggal memilih yang tambahannya doang dari then, nggak perlu ada verb lagi. Gitu. Bisa dipahami sampai saat ini? Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Oke, aman ya. Next, number 9. Silakan. Number 9. Number 9 jawabannya teman-teman. Kita cek dulu, adakah verb asli di soal ini? Ada verb asli nggak? No. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Berarti carilah jawaban yang verb aja. Nggak perlu memilih menambahkan verb, menambahkan conjunction. Yang ini salah, ada which-nya. Nggak ada verb, nggak ada verb lagi kan. Terus kemudian now to purchase, dia verb palsu juga, eliminasi juga. Tinggal yang alpha sama yang bravo. Sekarang maknanya. Kalau yang di sini ini bermakna aktif karena can purchase ya. Sekarang dapat membeli ya. Ini bermakna aktif. Kalau yang di sini bermakna pasif karena dia ini ada be purchase. Nah, sekarang coba dilihat ini. Whole grain food products. Products itu benda mati atau benda hidup, teman-teman? Benda mati. Benda mati. Bisa membeli sesuatu nggak? Enggak. Nggak bisa. Jadi jawabannya harusnya yang cannot be purchased, yang pasif. Ya. Sekarang dapat dibeli. Nah, gitu ya. Ya, yang beli. Betul, Mr. Sarul. Next, number 10. Sekarang, number 10. Number 10. Untuk yang number 10 ini, kita dihadapkan dengan
pilihan yang hampir sama, yaitu bermakna negatif semua. Cara menggunakannya gimana? Kalau no itu selalu diikuti oleh non. Ya. Misal no one. Ya. I have no answer. Misal I have no answer. I have no idea. Nah, gitu ya, diikuti nonnya. Tapi di sini dia ada the, jadi nggak bisa. Karena ingat ya, kalau dia difungsikan sebagai penjelas, maka harus muncul setelahnya the. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa. Nah, di sini fokusnya adalah setelah is. Nah, ini kalimat nominal berbentuk negatif. Contohnya, I am not a student. Nah, jadi pilihannya adalah menggunakan yang not di sini. A dividend is not, gitu ya. Nah, kalau non itu berdiri sendiri dia. Nah, gitu ya. Kita lihat contohnya itu di Merriam-Webster ya. Karena kita belajar grammar, jadi jangan lupa menggunakan Merriam-Webster ini. Nah, kalau bingung, non itu penggunanya kayak gimana? Kita lihatnya langsung di Merriam-Webster ini. Ya, nanti ya, ini agak lambat ya, dia berat banget ini. Kalau misal pakai WiFi lebih cepat. Ini ya. Nah, nantilah teman-teman ya, nanti silakan dicari di sini ya. Ada non sama yang tadi, yang nor ya. Kalau nor, dia itu kayak ini ya, neither nor itu ya penggunaannya. Jadi dia harus ada gandengannya ini. Nah, gitu. Neither nor ya penggunaannya nor. Jadi ini di sini untuk memberikan makna a dividend is not the only benefit. Bukanlah satu-satunya keuntungan dari sebuah corporation yang dapat menawarkan its stakeholders di situ. Nah, gitu ya. Jadi di sini tuh menggunakan not. Nah, ini non. Ya. Non itu bermakna tidak ada. Ya, sorry. Nah, nah, ini non ya. Ini adverb ya. Non too soon ini. Non the worst for wear. Nah, ini maknanya adalah bisa menjadi adjektif, bisa menjadi adverb ya. Nanti teman-teman lihat sendiri di sini ya. Di contohnya Merriam-Webster. Oke, kita lanjut teman-teman. Number 11, silakan. Cari dulu verb aslinya teman-teman. Adakah verb asli di sini? Adakah verb asli di sini? Ada, yang mana? Yang mana? Verb asli itu tidak jauh-jauh dari subjeknya, dari nonnya. Caca tahu? Yang itu kayaknya apa? Originated bukan? Ya, originated with, betul sekali. Berasal dari, ya. Ini verb, ya. Berasal dari Chinese range. Oke, betul sekali verbnya. Nah, sekarang coba kita lihat di pilihan jawaban, semuanya menambahkan conjunction kan? Nah, conjunction semua nih. Sedangkan tekniknya, kalau ada satu conjunction, itu harus ada dua verb. Jadi carilah jawaban yang satu conjunction, satu verb. Kalau nggak ada, kita eliminasi. Alpha salah, Bravo salah, Charlie salah. Ya, satu-satunya yang filter. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Aman ya? Gunakan pola ini ya, untuk mengerjakan ini, pola perhitungan. Next, number 12. Ya, bentar lagi, 9 menit lagi selesai ya. Nomor 12. Kita cari dulu verb aslinya, silakan. Verb aslinya. Kemana? Yang mana, Caca? Mr. Dimas, Mr. Syarul? Yang mana ya? So, oke. Mr. Syarul benar ya? So, benar. Ada lagi? Created. Oke, betul. Ada created. Oke, ada dua verb. Oh, Kita iya. sudah menemukan dua verb. Kita harus mencari satu conjunction. Ada nggak di soal ini? Teman-teman, conjunction-nya? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali di sini. Satu conjunction-nya nggak ada. Jadi kita harus mencari ini. Jawaban yang conjunction. Jawaban yang bukan conjunction kita eliminasi. Nah, ingat. Conjunction, kalau polanya diikuti preposisi, tidak pernah muncul setelah conjunction-nya, preposisinya. Selalu berpola kayak gini. Prep plus conjunction-nya. Ya, gitu ya. Ini polanya adjectival clause nih.
Selalu kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung kenapa kayak gitu alasannya, karena memang di kaidahnya grammar itu tidak pernah conjunction setelahnya diikuti preposisi. Selalu preposisi conjunction, gitu ya. Jadi jawabannya yang bravo. Oke, gitu ya. Next, selanjutnya. Oh, jaringannya tidak stabil ya. Nggak apa-apa, Kak Caca. Nanti ada recordingnya ya. Bisa diputar kembali recordingnya. Oke, 3 lagi teman-teman. Kita lanjut. Number 13, silakan. Number 13. Cari dulu verb aslinya. Ada nggak verb aslinya di situ? Ada verb asli apa enggak di situ? Yuk, yuk. Mr. Syarul, silakan. Has bukan. Di sini has ya, has benar. Ada has. Ada has, terus kemudian ada conjunction juga ya teman-teman ya, di sampingnya ya. Ada conjunction because ya. Terus berarti baru ada satu conjunction, satu verb ya. Harusnya ada 2 verb di situ. Maka carilah jawaban yang berbentuk verb ya. Ground meat bukan. Di sini menambahkan conjunction verb, kita tidak perlu conjunction karena sudah ada conjunction. Jadi jawabannya satu-satunya adalah yang bravo di sini. Oke, itu ya. Next, number 14. Oke, Mr. Sarul, silakan. Cari dulu verb aslinya, apakah ada di sini? Radio teleskop sebagai subjeknya di sini. From the one yang disclosed by. Nah, ini verb palsu ya, teman-teman ya. Ini pasif nih maknanya. Diikuti by soalnya di sini kan ciri-cirinya. Berarti belum ada sama sekali verb-nya ya. Belum ada sama sekali verb-nya. Nah, belum ada sama sekali. Oh, ini bukan Mr. Sarul ya. Ini bukan, ini verb palsu dia. Disclosed by karena dia diikuti langsung oleh by. Disclose itu ciri-cirinya kalau verb palsu ya, salah satunya itu diikuti oleh preposisi selanjutnya. Setelahnya. Nah, gitu ya. Oke, berarti nggak ada verb sama sekali di sini. Nah, pilihan jawabannya itu dia kayak semacam mengecoh strukturnya aja gitu. They have given scientists quite a different view. Nah, ini kan. Terus di sini, tapi masalahnya kan di sini kan maknanya adalah telah memberikan ya. Jadi nggak bisa antara verb auxiliary sama verb ordinary itu dipisah sama benda, nggak bisa. Di tengah-tengahnya nggak boleh ada non. Ini nggak boleh sama sekali ya. Ini saya kasih tanda warna merah ya. Bahwasanya ini nggak boleh. Ya. Verb auxiliary sama verb ordinary nggak boleh dipisahkan oleh non gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu, kita eliminasi. Quite a different view. Nah, ini salah nih. Ini juga di sini kan subjeknya sudah ada radio ya. Nggak boleh ketemu dengan non ketemu non, itu nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi kalau subjeknya non nih, subjek, ini misal subjek, ini sudah subjeknya kan berbentuk non pastinya ya. Terus di tengah-tengahnya ada non lagi nih. Ada nonnya lagi, terus baru verb-nya. Nah, ini nggak boleh. Ini akan menjadi double subjek nantinya. Nah, ini nggak bisa dipilih juga. Yang delta malah menyebabkan kayak dibalik, sedangkan di sini kan nggak ada konteksnya yang menyebabkan itu pola pembalikan ya, bukan inversion. Jadi nggak boleh juga. Jadi satu-satunya pilihan yang adalah yang alpha. Gitu ya. Oke, the last one. Silakan jawabannya. Oke. Silakan, ada yang punya jawaban? Masih ingat teman-teman? Nestled along. Nah, nestled along ya, kalau teman-teman bingung untuk nestled along itu kelas katanya apa, kita juga boleh, karena kita belajar ya, nggak apa-apa, kita tulis aja di sini nestled ya. Nah, di sini dia, nah, ada nggak ya nestled along? Nah, dia masuk preposisi teman-teman, nestled along itu. Nggak ada ya di sini ya. Tapi kalau semisal ada bukunya ini ya, saya pernah baca buku preposition ya, pemula preposition. Ini nested along itu kayak maknanya itu terletak ya. Ya, terletak ya. Jadi di sini preposisi kata depan. Ketika di sebuah kalimat diawali dengan preposition ataupun adverb ya. Adverb ya, mengawali kalimat, maka setelahnya itu wajib dibalik, pola pembalikan. Ya, harus pola pembalikan. Nah, jadi carilah jawaban yang verb subject. Ingat, subjeknya sama verbnya harus agreement ya. Kalau subjeknya jamak, maka verbnya jamak. Ya, hati-hati ya. Kita lihat di sini ternyata ada 2, yang alpha sama yang Charlie, sama yang delta. Kita cek dulu setelahnya.
Ternyata subjeknya jamak, teman-teman. Several settled Inuit communities di sini ya. Ini subjeknya jamak, maka verbnya jamak. Jadi jawabannya yang alpha. Yang Charlie salah, yang pertama dia menggunakan is, ada conjunction-nya lagi kan. Terus di sini jamak. Nah, ini nggak boleh. Yang lainnya kurang tepat. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Untuk pembahasan kali ini ya, betul sekali yang jawabannya yang alpha, yang Tesaru luar biasa. Hari ini jawabannya benar semua ya. Mantap. Oke, itu aja ya untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutin hari Senin ya, insya Allah ya. Oke, thank you very much for today. Before we close our program today, let's pray the based on your personal belief. Pray begin. Oke, thank you very much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon.